Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala, which has given us guidance. Salawat and greetings always delivered to our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which has brought us from darkness to lightness. Thank you for attention that given to me, the Honorable Mr. Dr. Sam Hermansyah, SPDE MPD, as Lecturer of Learners Development. My name is Reskuta Muslimin, the first semester of English Educational Department. So today I'm going to do a presentation as my midterm segment with the title Perkembangan Peserta Didik or Learners Development. Without further ado, I will begin my presentation immediately. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik atau learners development. Baik, inilah daftar isi atau table of contents dari presentasi saya. Yang pertama, definisi perkembangan peserta didik. Yang kedua, proses perkembangan peserta didik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir adalah tugas perkembangan fase peserta didik. Yang pertama, definisi perkembangan peserta didik. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. The progressive and continuous change in the organism from to death. Peserta didik adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Mereka merupakan individu dinamis yang memiliki karakteristik tertentu pada setiap perkembangannya. So, perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya, menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Saya akan menjelaskan tentang sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis yaitu perubahan dalam perkembangan yang bersifat saling mempengaruhi antara physical and psychological. Yang kedua yaitu progresif, yaitu perubahan yang terjadi bersifat meningkat dan meluas baik secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga yaitu berkesinambungan, perubahan pada bagian organisme yang berlangsung secara beraturan, tidak terjadi secara kebetulan. Yang kedua yaitu proses perkembangan peserta didik. Secara umum, proses dapat diartikan sebagai runtutan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Adapun maksud kata proses dalam perkembangan siswa ialah tahapan-tahapan perubahan yang dialami seorang siswa, baik yang bersifat jasmania maupun yang bersifat rohania. Proses dalam hal ini juga berarti tahapan perubahan tingkah laku siswa, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Proses perkembangan dengan pengertian seperti ini, menurut Harlock, tak pernah statis atau berhenti, karena perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental change. Manusia, menurut Elizabeth B. Harlock, tak pernah statis, karena perubahan-perubahan senantiasa terjadi dalam dirinya dalam berbagai kapasitas atau kemampuan, baik yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis. Secara global, seluruh proses perkembangan individu sampai menjadi person atau dirinya sendiri berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, tahapan proses konsepsi, yaitu pembuahan sel ovum ibu oleh sel sperma ayah. Yang kedua, tahapan proses kelahiran, saat keluarnya bayi dari rahim ibu ke alam dunia bebas. Yang ketiga, tahapan proses perkembangan individu bayi tersebut menjadi seorang pribadi yang khas, atau developmental of selfhood. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik terbagi atas 2, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar individu. Yang pertama, faktor dari dalam individu, bakat atau pembawaan nativisme. Setiap individu tentunya memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalnya anak yang mempunyai bakat musik akan lebih mudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan musik dan mempraktekkannya. Yang kedua yaitu sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan ini didapat dari orang tua atau nenek moyangnya berupa fisik dan mental. Misalnya secara fisik yaitu bentuk hidung, bentuk badan, atau suatu penyakit. Sedangkan secara mental, misalnya sifat penakut, pendiam, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dorongan dan insting. Dorongan adalah suatu keinginan yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau bertindak pada saatnya.
Sedangkan insting atau naluri yaitu suatu sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan tanpa didahului oleh latihan. Yang kedua yaitu faktor dari luar individu. Ada 5 faktor dari luar individu. Yang pertama yaitu makanan. Makanan mempengaruhi perkembangan individu. Hal ini terutama pada tahun-tahun kehidupan anak. Oleh sebab itu, dalam perkembangan anak tentunya harus memperhatikan asupan makanan. Yang kedua, iklim. Sifat-sifat iklim, alam dan udara mempengaruhi sifat-sifat individu dan jiwa bangsa yang berada pada iklim tersebut. Yang ketiga, kebudayaan atau lingkungan atau empirisisme. Latar belakang budaya desa, keadaan jiwanya masih murni, masih yakin akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Sedangkan orang yang hidup di kota sudah terpengaruh dengan kebudayaan asing. Yang keempat yaitu ekonomi. Orang tua yang ekonominya lemah sering kurang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa anak. Kedudukan anak dalam keluarga. Bila anak itu merupakan anak tunggal, biasanya perhatian orang tua seluruhnya tercurah pada anak itu sehingga anak tersebut mempunyai sifat yang manja. Yang materi terakhir dari presentasi saya yaitu tugas fase perkembangan peserta didik. Mulai dari fase bayi dan kanak-kanak, biasanya tugasnya itu belajar berjalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara. Fase anak, belajar menguasai keterampilan-keterampilan intelektual dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Fase remaja, yaitu menerima kondisi jasmaninya dan dapat menggunakannya secara efektif. Fase dewasa, yaitu mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa, hubungan dengan pasangan-pasangan keluarga lain sebagai pribadi. Yang terakhir yaitu fase lanjut usia. Tugas fase dari lanjut usia ini yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Baik, itulah tadi presentasi saya. Alright, that's what I said. I apologize if there's a mistake and thank you for the time that was spent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.